Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa YIN Purwokerto dalam mata kuliah Pendidikan Inklusi kelompok 1. Sebelumnya kami perkenalan dulu. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Afifah Nur Azizah. Yang kedua Mbak Diah Sekarini. Yang ketiga yaitu Mbak Lailatul Zahroh. Yang keempat yaitu ada Ibu Sukarniati. Oke, baik. Di sini nanti ada beberapa poin yang nanti akan kita jelaskan, yaitu yang pertama mengenai apa itu pengertian pendidikan inklusi, yang kedua yaitu tujuan pendidikan inklusi, yang ketiga latar belakang pendidikan inklusi, yang keempat yaitu ruang lingkup pendidikan inklusi, yang kelima yaitu metode pembelajaran dalam pendidikan inklusi, yang keenam yaitu konsep pendidikan inklusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri pertama. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan inklusi. Istilah inklusi berasal dari bahasa Inggris, yaitu inclusion, yang berarti sebagai penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial, dan konsep diri atau visi misi sekolah. Nah, inklusi juga bisa diartikan sebagai cara berpikir dan bertindak yang memungkinkan setiap individu itu merasakan diterima dan dihargai. Nah, di sini ada beberapa pengertian inklusi menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 dan menurut Sopan dan Sepin. Nah, yang menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 yaitu pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik umumnya. Nah, yang menurut Sopan dan Sepin yaitu pendidikan inklusif diartikan juga sebagai sistem layanan pendidikan khusus yang mempersyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dan anak-anak berkelainan dilayani di sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Jadi, di sini pendidikan inklusi itu pendidikan yang menempatkan anak luar biasa atau anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak-anak normal seperti biasa atau di sekolahan umum yang dekat dengan tempat tinggalnya atau dekat dengan rumahnya. Baik, selanjutnya saya Afifah Nur Azizah akan melanjutkan materi yaitu mengenai latar belakang pendidikan inklusi. Di sini pendidikan inklusi merupakan layanan yang memberikan kesempatan kepada semua anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah umumnya beserta anak lainnya. Sehingga pemerintah mengeluarkan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) dengan dikeluarkannya Permendiknas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009. Pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tidak hanya dikhususkan pada sekolah luar biasa (SLB) saja, tetapi sudah dimasukkan ke dalam jalur pendidikan reguler atau yang sering disebut sebagai sekolah inklusi. Dengan demikian, maka kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk mengenyam bangku sekolah itu telah terbuka lebar. Anak berkebutuhan khusus merupakan salah satu warga negara yang mampu hak dalam memperoleh pendidikan. Menurut Aprodita, ABK adalah anak yang berkarakteristik khusus, yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, dan fisik. Kekurangan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus bukan menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan di sekolah formal. Anak berkebutuhan khusus berhak untuk mendapat pelayanan di sekolah guna untuk mengembangkan minat dan potensi yang ada pada diri mereka. Dengan diharapkannya adanya pendidikan inklusi, diharapkan agar anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak normal lainnya, guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki dengan adanya pendidikan inklusi ini. Pendidikan inklusi merupakan usaha khusus yang menghargai perbedaan dan tidak diskriminasi terhadap semua peserta didik.
Selain itu juga dengan adanya pendidikan inklusi yang ada akan mencampur anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak normal, diharapkan untuk anak berkebutuhan khusus bisa bersosialisasi dengan baik. Selanjutnya materi berikut yaitu ruang lingkup pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi merupakan konsep pendidikan yang dipresentasikan seluruh aspek yang berkaitan dengan keterbukaan dalam menerima anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak dasar sebagai warga negara, serta dapat menjadi strategi untuk mempromosikan pendidikan universal yang efektif, karena dapat menciptakan sekolah yang relatif responsif terhadap beragam kebutuhan aktual dari anak-anak dan masyarakat. Pendidikan inklusi ini merupakan salah satu solusi dalam dunia pendidikan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Pendidikan inklusi ini mencerminkan pendidikan yang diperuntuk bagi semua anak tanpa terkecuali, baik terbatas secara mental, fisik, komunikasi sosial maupun finansial. Landasan filosofis utama menerapkan pendidikan inklusi di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan falsafah bangsa dasar negara dan ilmu pilar sekaligus merupakan ciri-ciri didirikan atas dasar landasan yang lebih mendasar lagi. Penyelenggaraan sistem pendidikan inklusi merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi untuk membangun tatanan masyarakat inklusi. Di sini pemerintah mulai PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 4 ayat 1 telah mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusi dengan menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan melaksanakan pendidikan inklusi harus memiliki tenaga pendidik yang mempunyai kompetensi penyelenggaraan pembelajaran bagi peserta didik dengan berkebutuhan khusus. Undang-undang tentang pendidikan inklusi dan bahkan uji coba pelaksanaan pendidikan inklusi pun telah dilakukan. Adapun beberapa metode atau strategi pembelajaran pada pendidikan inklusi, yang pertama yaitu mampu menciptakan situasi pembelajaran yang fleksibel. Di sini kembali lagi kepada guru yang harus memiliki potensi berkebutuhan khusus untuk memberikan pendidikan kepada sekolah inklusi, yaitu guru harus mampu menciptakan situasi pembelajaran yang fleksibel mungkin yang bisa menjadikan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini juga merasa nyaman dalam pembelajaran di sekolah inklusi ini. Yang kedua yaitu serta adanya pemberian motivasi penghargaan terhadap siswa. Dalam setiap pembelajaran di sini guru juga ketika si anak berkebutuhan khusus memiliki kemampuan atau memiliki kreativitas yang lebih dari teman-temannya, sebisa mungkin guru ini memberikan penghargaan atau memberikan motivasi kepada anak supaya anak ini lebih semangat lagi dalam berpendidikan. Selanjutnya yaitu membunuh rasa percaya diri. Di sini kembali lagi kita guru harus memberikan semangat, harus membangun semangat, membangun motivasi kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus agar semangat dalam mempelajari pelajaran dan semangat dalam berpendidikan di sekolah. Oke, selanjutnya yaitu mengenai metode atau strategi pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan inklusi. Yaitu 1. Mampu menciptakan pembelajaran yang fleksibel dan nyaman. Kedua yaitu memberikan motivasi diri. Ketiga yaitu mampu membangun rasa percaya diri dengan menggunakan kata-kata yang baik kepada anak yang berkebutuhan khusus. Oke, baik, terima kasih dari saya. Sekian, dilanjutkan oleh pemateri berikutnya.
Landasan pendidikan inklusi yang ada di Indonesia mempunyai 4 landasan. Adapun landasan yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis di Indonesia adalah Pancasila. Kenapa Pancasila? Karena Pancasila merupakan falsafah dan dasar negara Indonesia. Di dalam Pancasila sila yang kelima sudah disebutkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Landasan yang kedua adalah landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan dasar diadakannya pendidikan inklusi. Landasan yuridis di Indonesia berawal dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah dijelaskan tentang hak seluruh bangsa Indonesia mendapatkan pendidikan. Kemudian juga ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, kemudian juga kebijakan masing-masing kementerian. Landasan yang ketiga adalah landasan pedagogis. Landasan pedagogis adalah landasan tentang pembelajaran, di mana bahwa kaum penyandang disabilitas tetap mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya landasan yang keempat yaitu landasan empiris. Landasan empiris adalah landasan berdasarkan kenyataan. Kenyataannya bahwa penyandang disabilitas masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, sehingga kita perlu mendirikan sebuah lembaga yang inklusif di mana mereka yang mempunyai kekurangan dapat menerima pelayanan pendidikan. Selanjutnya adalah konsep pendidikan inklusif. Banyak orang yang menganggap bahwa pendidikan inklusif adalah versi lain dari pendidikan luar biasa. Namun, sebenarnya konsep pendidikan inklusif justru merupakan hal-hal yang bertentangan dengan konsep dari pendidikan luar biasa, di mana dalam pendidikan inklusif itu memiliki lebih banyak kesamaan dengan konsep pendidikan untuk semua dan peningkatan mutu sekolah. Konsep-konsep utama dalam pendidikan inklusif antara lain 1. Konsep tentang anak. Dalam hal ini, semua anak berhak memperoleh pendidikan, berhak belajar dan mengalami kesulitan dalam belajar, serta berhak mendapatkan dukungan untuk belajar. Yang kedua, konsep tentang sistem pendidikan dan persekolahan, di mana pendidikan lebih luas daripada persekolahan formal, sistem pendidikannya yang fleksibel dan responsif, serta lingkungan pendidikan yang harus memupuk kemampuan dan keramahan. Kemudian untuk peningkatan mutunya dapat dilakukan dengan pendekatan secara menyeluruh. Yang konsep tentang keberagaman dan diskriminasi. Jadi, pendidikan inklusif itu mempersiapkan siswanya untuk menjadi masyarakat yang menghargai dan menghormati perbedaan dengan merangkul keberagaman sebagai sumber kekuatan dan memberantas diskriminasi. Yang keempat, konsep tentang proses untuk mempromosikan inklusi. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan mengatasi hambatan-hambatan inklusi, meningkatkan partisipasi orang, dan melakukan kolaborasi serta menjalin kemitraan. Yang kelima, konsep sumber daya. Dalam hal ini, kita harus memandang orang lain, entah itu anak-anak, orang tua, masyarakat, dan lain-lain sebagai sumber daya utama. Dalam praktiknya, implementasi pendidikan inklusif tentunya memiliki berbagai kendala. Di antaranya yaitu dalam pemahaman konsep, kebijakan yang kurang konsisten, dan lain sebagainya. Harapan adanya pendidikan inklusif ini adalah untuk mencetak generasi penerus yang dapat menerima segala bentuk perbedaan dan tidak menciptakan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat nantinya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.